Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merenung dalam sunyi lalu bertanya, apa sebenarnya yang bersemayam di dalam hatiku? Banyak orang mencari Allah di langit yang tinggi, di bumi yang luas, di kitab yang tebal, tetapi melupakan bahwa sesungguhnya rahasia terbesar ada di balik dada mereka sendiri. Hati bukan sekadar tempat rasa, ia adalah singgasana, ruang gaib tempat cahaya Allah bersemayam. Namun tidak semua hati mampu menanggungnya. Ada hati yang kotor, tertutup oleh dunia, hingga cahaya itu sirna. Dan ada hati yang bersih, yang menjadi cermin arasy, tempat Allah menurunkan rahasianya. Di perjalanan ini, kita akan menyingkap lapisan demi lapisan misteri hati. Sebuah perjalanan yang bisa mengubah cara kita memandang diri, hidup, dan Allah yang selalu dekat. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah hatiku sudah cukup bersih untuk menjadi singgasananya? Bab 1. Hati, rahasia singgasana yang tersembunyi. Ada sesuatu yang sangat misterius yang Allah titipkan dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa kau ukur dengan akal, tidak bisa kau jamah dengan tangan, dan tidak bisa kau lihat dengan mata. Ia tersembunyi di balik dada, berdenyut dalam diam, namun hakikatnya lebih luas daripada langit dan bumi. Itulah hati, sebuah ruang rahasia yang tidak pernah benar-benar kau kenal. Banyak orang hidup seumur hidupnya hanya untuk mengejar dunia, namun tak pernah sekalipun berani masuk ke dalam ruang suci itu. Padahal siapa yang mampu menyingkap rahasia hati, ia akan menemukan singgasana Allah yang tidak pernah pudar. Bayangkan hatimu seperti sebuah kerajaan sunyi. Dari luar tampak biasa, rapuh, bahkan sering terluka. Tetapi di dalamnya tersembunyi sebuah tahta yang tak tersentuh waktu. Singgasana itu bukan terbuat dari emas, bukan pula dihiasi permata, tetapi ia dipenuhi nur yang tidak bisa padam. Para nabi dan wali Allah mengetahui rahasia ini, mereka merawat hatinya hingga menjadi istana tempat Allah menurunkan cahayanya. Namun bagi manusia yang lalai, hati hanyalah ruang gelap, kosong, dan penuh bayangan nafsu. Maka pertanyaannya, hatimu kini sebuah istana cahaya, ataukah sebuah penjara yang muram? Ketahuilah, hati itu ibarat cermin. Jika cermin itu buram, ia tidak mampu memantulkan apapun kecuali kabut. Tetapi jika ia bersih, maka ia akan memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Hati yang bersih bukan hanya merasakan damai, melainkan menjadi tempat Allah menyingkapkan rahasianya. Inilah yang dimaksud para arif billah ketika berkata, barang siapa mengenal hatinya, ia akan mengenal Tuhannya. Tetapi kebanyakan manusia menertawakan kalimat ini karena mereka lebih sibuk mencari Allah di luar, padahal Allah sudah bersemayam di ruang terdalam dirinya. Namun jangan salah, singgasana itu tidak bisa dihuni jika hatimu kotor. Seorang raja tidak akan duduk di tahta yang berdebu, begitu pula Allah tidak akan menurunkan nurnya pada hati yang masih dipenuhi kesombongan, iri, dan ambisi dunia. Hanya hati yang tunduk, hati yang pasrah, hati yang rela mati dari dirinya sendiri, itulah yang layak menjadi singgasana Allah. Maka setiap kali engkau resah, tanyakanlah, apakah hatiku sudah pantas dijadikan tempat Allah menurunkan cahayanya, ataukah ia masih tenggelam dalam kegelapan? Inilah awal dari perjalanan besar, sebuah perjalanan yang tidak semua orang berani tempuh. Perjalanan ke dalam menuju ruang terdalam yang penuh rahasia. Di sanalah engkau akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari seluruh dunia. Hadirnya Allah dalam hatimu sendiri. Rahasia ini bukan untuk dibicarakan banyak orang, tetapi untuk dijalani. Dan barang siapa berani melangkah, ia akan menemukan bahwa singgasana Allah sesungguhnya bukan di langit, tetapi di dalam hatimu yang paling sunyi. Bab 2. Singgasana yang tidak kasat mata. Ada banyak orang membayangkan singgasana Allah sebagai kursi raksasa di langit, dikelilingi cahaya, para malaikat, dan gemerlap kemuliaan. Padahal hakikat singgasana itu tidak bisa dicapai oleh mata, tidak bisa diukur oleh jarak, dan tidak bisa dijelaskan oleh kata. Singgasana Allah yang sejati justru tersembunyi di tempat yang paling sunyi, yaitu di hati seorang hamba yang telah disucikan dari segala selainnya. Hanya hati yang benar-benar kosong dari dunia,
tetapi penuh dengan Allah yang mampu menampung rahasia ini. Hati semacam itu tidak bisa dilihat oleh manusia lain. Dari luar mungkin pemilik hati itu tampak biasa saja, hidup sederhana, bahkan tidak dikenal orang. Tetapi di dalam dirinya, ia menyimpan kerajaan yang lebih megah dari seluruh istana dunia. Sebab di dalam hatinya, Allah menurunkan cahaya, menjadikan setiap detak jantungnya sebuah zikir, setiap nafasnya doa, setiap diamnya sebuah pengakuan akan kehadiran Sang Maha Kuasa. Bayangkan betapa agungnya rahasia ini. Allah yang tidak bisa ditampung oleh langit dan bumi, justru memilih untuk menampung dirinya di dalam hati seorang hamba. Itu sebabnya para wali Allah hidup dengan ketenangan yang tidak tergoncang. Dunia bisa runtuh, tapi hati mereka tetap berdiri kokoh. Dunia bisa berbalik arah, tapi jiwa mereka tetap bercahaya. Karena di dalam dada mereka ada singgasana yang dipenuhi nur Allah. Namun tidak semua orang bisa merasakan ini. Kebanyakan manusia hanya sibuk menghias rumah lahiriahnya, tapi melupakan istana batinnya. Mereka mengecat dinding kehidupan dengan warna dunia, tapi membiarkan singgasana hatinya tertutup debu dan laba-laba dosa. Mereka tidak sadar bahwa cahaya yang mereka cari ke sana kemari sesungguhnya sedang mengetuk pintu di dalam diri mereka sendiri. Maka, bila engkau ingin mengetahui rahasia singgasana Allah, jangan lagi mencari di luar. Masuklah ke dalam hatimu sendiri. Bersihkan ia dari keraguan, dari kesombongan, dari segala yang membuatmu jauh dari Allah. Karena di sanalah singgasana itu berada. Dan siapa yang berhasil menyingkapnya, ia akan hidup dengan cahaya yang tidak pernah padam, meski seluruh dunia diselimuti gelap. Bab 3. Hati yang terkunci dan hati yang terbuka. Ada hati yang bagaikan pintu besi yang terkunci rapat. Cahaya tidak bisa masuk, suara kebenaran tidak bisa menembus, bahkan ketukan rahmat Allah sekalipun sering tidak terdengar. Hati seperti ini sebenarnya bukan diciptakan gelap, tetapi perlahan-lahan terkunci oleh dosa yang tidak pernah ditobati, oleh kesombongan yang dipelihara, dan oleh cinta dunia yang menutup seluruh celahnya. Pemilik hati semacam ini bisa saja hidup, tertawa, bahkan beribadah, tetapi jiwanya sesungguhnya terpenjara. Namun ada pula hati yang terbuka, walau sederhana, walau rapuh, tapi ia luas dan bening. Hati semacam ini tidak menolak cahaya, justru selalu menunggu dengan penuh kerendahan. Ia tidak besar karena kemampuannya, tetapi ia mulia karena kerelaannya untuk ditundukkan di hadapan Allah. Ketika hati terbuka, nur yang turun bukan hanya sekadar ketenangan, melainkan kekuatan yang mampu mengubah seluruh arah hidup manusia. Inilah hati yang perlahan-lahan menjadi singgasana, karena di dalamnya Allah disambut dengan penuh keikhlasan. Perhatikanlah dirimu sendiri. Seberapa sering hatimu menolak kebenaran hanya karena ego? Seberapa sering kau merasa benar, padahal jauh dari cahaya? Hati yang terkunci tidak bisa menerima hikmah, walaupun ilmu yang turun begitu banyak. Tetapi hati yang terbuka bisa menerima satu kalimat sederhana, lalu menjadikannya jalan menuju Allah. Perbedaan ini bukan pada banyaknya ilmu, melainkan pada kesiapan hati untuk menjadi wadah bagi nur. Rahasia singgasana Allah tidak mungkin singgah pada hati yang terkunci. Sebab singgasana itu adalah tempat kemuliaan, bukan tempat keangkuhan. Singgasana itu adalah istana cahaya, bukan ruang gelap penuh bayangan nafsu. Maka siapapun yang ingin hatinya menjadi singgasana Allah, ia harus berani membuka pintunya. Dengan tobat, dengan zikir, dengan kerendahan yang tulus. Tanpa itu, pintu akan tetap tertutup dan cahaya tidak akan pernah masuk. Maka tanyakanlah pada dirimu sekarang, apakah hatimu hari ini adalah sebuah ruang yang terkunci, ataukah sebuah pintu yang terbuka? Apakah ia penjara yang gelap, ataukah singgasana yang bercahaya? Karena disitulah letak rahasia besar, rahasia apakah Allah benar-benar bersemayam dalam hatimu, ataukah hatimu hanya kosong tanpa cahaya. Bab 4. Detik-detik Allah menurunkan cahaya ke hati. Ada saat-saat tertentu ketika Allah menurunkan cahaya ke dalam hati seorang hamba. Tidak ada yang bisa menebaknya, tidak ada yang bisa memaksanya datang. Kadang ia hadir di tengah malam yang sunyi, saat engkau bersujud dengan air mata yang tidak bisa dijelaskan. Kadang ia datang di sela langkahmu, di jalan, dalam kesendirian yang tiba-tiba terasa penuh makna.
Dan kadang ia muncul begitu saja, hanya dengan sebuah bisikan lembut dalam hati yang membuatmu terdiam, seolah Allah sendiri sedang berbicara kepadamu. Detik-detik itu begitu singkat, namun meninggalkan bekas yang abadi. Hati yang tersentuh cahaya Allah akan berubah selama-lamanya. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kegelisahan yang dulu mencekik lenyap begitu saja, berganti dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Air mata yang jatuh tidak lagi karena duka dunia, tetapi karena rasa bahagia yang dalam. Bahwa Allah ternyata begitu dekat, lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari segala yang pernah engkau cintai. Namun cahaya itu tidak turun pada hati yang lalai. Ia tidak datang pada hati yang hanya sibuk berlari mengejar dunia, tetapi menolak untuk menoleh pada Tuhannya. Cahaya itu hanya turun pada hati yang sabar, mengetuk pintu, yang tidak pernah bosan berzikir, yang rela menanti meski lama, dan tetap setia meski terasa sunyi. Itulah rahasia. Allah memilih hati yang sabar, hati yang rendah, hati yang tulus, sebagai singgasana tempatnya menurunkan nur. Ketika cahaya turun, engkau tidak membutuhkan bukti lain. Karena bukti terbesar bukanlah mukjizat di luar dirimu, tetapi mukjizat yang terjadi di dalam hatimu sendiri. Hati yang tadinya gersang tiba-tiba menjadi taman. Hati yang tadinya gelap tiba-tiba memancarkan cahaya. Hati yang tadinya keras tiba-tiba luluh oleh kelembutan. Semua itu bukan hasil logika, tetapi sentuhan langsung dari Allah. Dan siapa yang pernah merasakan detik-detik cahaya itu turun, ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Ia akan selalu merindukannya, selalu mencarinya, dan selalu menanti hadirnya kembali. Karena itulah tanda bahwa hatinya sudah mulai menjadi singgasana Allah. Tempat di mana nur ilahi turun, menetap, dan tidak pernah padam. Bab 5. Hati sebagai lautan rahasia. Bayangkan hatimu sebagai sebuah lautan yang luas tak bertepi. Di permukaannya mungkin tampak tenang, kadang pula bergelora oleh badai emosi. Namun di kedalaman yang paling sunyi, tersembunyi rahasia yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali oleh Allah. Kedalaman itu tidak tersentuh oleh gelombang dunia, tidak terusik oleh hiruk-pikuk kehidupan. Disitulah singgasana Allah bersemayam, di dasar hati yang tidak bisa diganggu oleh apapun selain nurnya sendiri. Orang-orang yang hanya hidup di permukaan akan terus terombang-ambing. Mereka larut dalam gelombang dunia, terhempas oleh ombak keserakahan, atau tenggelam dalam pusaran nafsu. Mereka tidak pernah berani menyelam lebih dalam. Padahal semakin engkau berani menyelam ke dasar hatimu, semakin engkau mendekati pusat rahasia itu. Tempat di mana Allah menyingkapkan nurnya, bukan dalam bentuk kata, bukan pula dalam bentuk wujud, tetapi dalam bentuk rasa yang tidak bisa dijelaskan. Di kedalaman hati itu, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Topeng yang engkau kenakan di hadapan manusia akan lepas dengan sendirinya. Semua ambisi, semua nafsu, semua kebohongan diri akan luruh karena cahaya Allah hanya mau singgah di ruang yang benar-benar tulus. Maka hati yang menjadi lautan rahasia adalah hati yang berani menanggalkan segalanya, hingga yang tersisa hanyalah kejujuran di hadapan Tuhannya. Namun jalan menuju kedalaman itu tidak mudah. Ia menuntut kesabaran, keheningan, dan keberanian untuk menghadapi dirimu sendiri. Sebab yang paling menakutkan bukanlah gelombang dunia di luar sana, tetapi bayangan yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Siapa yang berani menatap bayangan itu dengan jujur, ia akan menemukan cahaya di baliknya. Dan cahaya itu bukan sekadar pengetahuan, melainkan kehadiran Allah yang nyata di dalam rasa. Inilah rahasia besar yang jarang disadari manusia. Semakin engkau masuk ke dalam hatimu, semakin engkau akan menemukan Allah. Karena hati bukan hanya segumpal daging, ia adalah samudera tak terbatas yang menyimpan singgasana ilahi. Dan siapa yang berani menyelam, ia akan menemukan keheningan yang lebih megah daripada segala kebisingan dunia. Sebuah keheningan yang penuh dengan nur, penuh dengan rahmat, penuh dengan Allah. Bab 6. Hati sebagai cermin Ar-Rasy. Ketahuilah bahwa langit dan bumi dengan segala kebesaran dan keluasan tidak mampu menampung zat Allah. Bahkan Ar-Rasy yang agung pun hanyalah simbol dari keluasan kekuasaannya. Namun ada satu ruang kecil yang justru dipilih Allah untuk memantulkan cahayanya, yaitu hati seorang hamba yang tunduk.
Hati itu meski tak kasat mata, sesungguhnya lebih mulia daripada gunung, lebih luas daripada langit, dan lebih dalam daripada samudra. Ia adalah cermin yang mampu menangkap pantulan nur dari arasy ilahi. Cermin hati ini tidak sama pada setiap manusia. Ada yang retak, sehingga cahaya yang jatuh padanya terpecah dan hilang. Ada yang buram, sehingga pantulannya kabur, penuh noda dan bayangan. Tetapi ada pula hati yang bening bagai kaca, bersih dari kesombongan, ikhlas dalam setiap gerak, sehingga ketika nur Allah turun, ia memantulkan dengan sempurna. Hati semacam ini menjadi cermin arasy, singgasana bagi cahaya yang tidak pernah padam. Namun ingatlah, hati yang menjadi cermin arasy bukanlah hati yang sibuk dengan dirinya sendiri. Ia adalah hati yang mati dari egonya, yang tidak lagi menginginkan dunia sebagai tujuan. Karena selama hatimu masih penuh dengan aku, maka pantulan itu akan selalu terdistorsi. Tetapi ketika aku telah sirna, yang tersisa hanyalah Allah. Dan disitulah rahasia singgasana itu mulai tampak, cahaya yang turun, terpantul, dan kembali menyinari seluruh wujudmu. Bayangkan sejenak, bagaimana hidupmu jika hatimu benar-benar menjadi cermin arasy. Setiap kata yang keluar dari lisanmu akan membawa ketenangan. Setiap pandanganmu akan menjadi cahaya bagi orang lain. Bahkan diammu sekalipun akan membuat jiwa-jiwa di sekitarmu merasakan kehadiran Allah. Inilah yang menjadikan para wali tampak berbeda, bukan karena mereka memiliki sesuatu dari dunia, tetapi karena hati mereka telah menjadi cermin tempat Allah menurunkan nur. Maka, jangan biarkan hatimu retak atau buram terlalu lama. Bersihkan ia dengan zikir, dengan doa, dengan sujud yang tulus. Karena semakin bersih cermin itu, semakin nyata pula pantulan nur Allah di dalam hidupmu. Dan siapa yang hatinya telah menjadi cermin arasy, maka seluruh hidupnya tidak lagi menjadi milik dirinya, melainkan singgasana tempat Allah menampakkan kemuliaannya. Bab 7, ketika hati menjadi cermin arasy. Ada satu rahasia yang jarang disentuh manusia. Hati bukan hanya sekadar ruang rasa, tetapi ia bisa menjelma sebagai cermin tempat terpantulnya cahaya arasy. Hati yang suci, bening, dan bebas dari noda nafsu adalah seperti permukaan kaca yang jernih. Ia tidak menolak pantulan, tetapi juga tidak menyimpan bayangan. Bayangan itu hanya lewat, tidak tinggal. Maka ketika Allah hendak menurunkan limpahan nur-Nya, hati yang seperti inilah yang sanggup menampung tanpa menodai. Banyak orang ingin merasakan kedekatan dengan Allah, namun sedikit yang benar-benar membersihkan cermin hatinya dari karat dunia. Padahal ketika karat itu terkikis, engkau akan menemukan betapa segala gerak dan diammu hanyalah refleksi dari kehendak-Nya. Jika engkau pernah bertanya mengapa sebagian orang hidupnya terasa ringan, penuh kelapangan, seakan segala beban dunia tidak melekat pada dirinya, maka jawabannya ada di sini. Hati mereka telah menjadi cermin arasy. Mereka tidak lagi menilai dunia dengan hawa nafsu, tidak lagi mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri. Mereka melihat semua sebagai lintasan takdir yang sedang lewat, dan karena itu, mereka tetap tenang. Apa yang bagi orang lain adalah beban, bagi mereka hanya bayangan yang tidak nyata. Mereka tahu hakikat kehidupan bukan pada wujud lahiriah, melainkan pada cerminan cahaya yang datang dari sisi Allah. Namun hati yang kotor, penuh amarah, iri dan kesombongan, ibarat cermin yang retak dan berdebu. Bayangan yang datang padanya akan terdistorsi, bahkan mungkin tidak lagi dikenali sebagai cahaya. Orang seperti ini sering merasa hidupnya kacau, penuh kebingungan, karena pantulan yang ia lihat bukanlah cahaya sejati, melainkan bayangan kabur ciptaan pikirannya sendiri. Inilah mengapa dalam tasawuf, perjalanan utama bukanlah mencari keluar, melainkan menghapus noda di dalam. Karena setiap noda itu adalah tabir yang menutup cermin hati dari cahaya Rabb-mu. Hati yang menjadi cermin arasy akan memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata manusia hanya bisa mendekati, tapi tidak pernah mampu menyentuh intinya. Kau mungkin akan melihat pada diri mereka sebuah senyum yang tidak dibuat-buat, tatapan yang dalam tapi penuh kasih, ucapan yang sederhana tapi menembus batin. Itu bukan karena mereka berusaha terlihat suci, melainkan karena cermin dalam hati mereka telah memantulkan nur ilahi tanpa mereka sadari.
Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, hati mereka hanyalah medium. Dan disitulah letak kerahasiaan makrifat, bukan pada diri, melainkan pada pantulan. Maka jika engkau benar-benar ingin mengetahui apakah hatimu sudah menjadi singgasana Allah atau belum, lihatlah. Apakah hatimu masih berat dengan dendam? Apakah ia masih cepat terbakar amarah? Apakah ia masih mudah tergoda dengan gemerlap dunia? Jika iya, itu tanda cerminmu masih penuh debu. Tetapi jangan putus asa, karena rahmat Allah lebih luas dari semua kegelapan yang menyelimuti hati. Mulailah dengan mengingatnya dalam sunyi, menangis dalam sepi, dan biarkan nurnya turun membersihkan hatimu sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, tanpa kau sadari, hatimu akan menjadi cermin Arsy, tempat di mana Allah menurunkan pantulan cahayanya yang tak pernah padam. Bab 8. Gerbang sunyi di dalam hati. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh jiwa. Pintu itu tidak pernah terbuka dengan kunci duniawi, melainkan dengan sunyi. Semakin engkau diam, semakin engkau tenggelam dalam kesadaran, pintu itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di balik pintu itu, ada sesuatu yang membuat manusia sulit menjelaskan. Rasa yang begitu halus, begitu dalam, hingga bahasa tidak sanggup menyentuhnya. Para arif billah menyebutnya sebagai gerbang sunyi, jalan menuju singgasana Allah yang bersemayam dalam hati. Di sanalah rahasia batin tersingkap tanpa suara dan cahaya mengalir tanpa bentuk. Namun, banyak manusia takut pada sunyi. Mereka lari darinya dengan kebisingan, sibuk dengan dunia, dan mencari pelarian di luar diri. Padahal dalam sunyi itulah semua bisikannya terdengar. Di sana, engkau akan menyadari bahwa yang kau kejar selama ini hanyalah fata morgana. Sunyi adalah guru yang menuntunmu pada inti keberadaan, bahwa tiada daya, tiada kuasa, kecuali yang datang darinya. Maka siapa yang berani masuk ke dalam sunyi, ia akan menemukan dirinya tidak pernah sendiri, sebab Allah lah yang lebih dekat daripada urat lehernya. Gerbang sunyi itu tidak bisa ditembus oleh orang yang hatinya gaduh. Selama engkau masih terikat pada amarah, benci, iri, dan kesombongan, pintu itu akan tetap terkunci. Tapi bila engkau mulai belajar melepaskan, satu persatu beban itu jatuh dari pundakmu, hingga pada akhirnya hatimu menjadi ringan seperti udara, dan pintu itu pun terbuka dengan sendirinya. Itulah sebabnya para wali selalu terlihat damai, karena mereka berjalan melalui gerbang sunyi itu, dan tidak pernah kembali sebagai manusia yang sama. Ketika pintu itu terbuka, engkau akan merasakan dunia seakan berhenti. Semua hiruk pikuk lenyap, semua suara hilang, tersisa hanya getaran batin yang begitu lembut. Getaran itu bukan suara luar, melainkan gema dari dalam dirimu sendiri. Gema yang berasal dari sang pemilik hati. Ia berkata tanpa kata, ia menuntun tanpa arah, ia mengisi tanpa engkau merasa penuh. Dan saat itu terjadi, engkau akan sadar. Inilah saat pertama kali hatimu menjadi singgasana Allah. Maka, jangan takut memasuki sunyi. Jangan lari dari keheningan, sebab disitulah rahasia terbesar ditanamkan. Jadikan zikir sebagai kunci, jadikan air mata sebagai wudhu, jadikan kerendahan hati sebagai pakaian. Niscaya pintu itu akan terbuka, dan engkau akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat mata. Hatimu sendiri yang bersinar, memantulkan cahaya Allah, seakan-akan ia adalah Arsy kecil yang hidup dalam dirimu. Dan ketika itu terjadi, engkau akan paham bahwa rahasia hati bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang mengguncang seluruh wujudmu. Bab 9. Singgasana itu bernafas dalam dirimu. Ada saat ketika engkau berhenti mencari keluar dan mulai menyadari bahwa sesuatu sedang bernafas di dalam dirimu. Nafas yang keluar masuk itu bukan sekadar gerakan jasad, melainkan tanda kehidupan yang berasal dari Sang Pemberi hidup. Setiap tarikan nafas adalah undangan, setiap hembusan adalah pengembalian. Jika engkau mampu merasakannya dengan kesadaran penuh, engkau akan tahu bahwa singgasana Allah tidak berada jauh di langit, melainkan sedang berdetak bersama detak jantungmu. Hati yang hidup dalam zikir akan menjadi ruang di mana setiap nafas adalah ibadah, setiap detak adalah sujud. Para sufi sering berkata, barang siapa mengenal nafasnya, ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini tidak mudah dipahami,
Sebab nafas yang dimaksud bukanlah sekadar oksigen yang masuk dan keluar, melainkan rahasia energi ilahi yang menghidupkan seluruh wujud. Nafas itu adalah saksi bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ia adalah bisikan lembut dari Allah, tanda kasih-Nya yang terus mengalir meski engkau sering lupa padanya. Dan ketika engkau benar-benar menyadari nafasmu, saat itu engkau sedang mengetuk pintu singgasana yang bersemayam dalam hatimu. Namun, kebanyakan manusia hanya bernafas tanpa pernah sadar. Mereka menghirup udara, tapi tidak pernah merasakan rahmat yang menghidupinya. Mereka menghembuskan udara, tapi tidak pernah menyadari bahwa setiap hembusan adalah pinjaman yang harus kembali. Itulah sebabnya hidup mereka terasa kosong, karena mereka tidak pernah menyadari siapa yang sedang bernafas dalam dirinya. Singgasana Allah tertutup bagi hati yang lalai, karena tabir kelalaian lebih tebal daripada gunung dan lebih gelap daripada malam. Bila engkau ingin membuka tabir itu, mulailah dengan menghadirkan Allah di setiap nafasmu. Tarik nafas dengan mengingatnya, hembuskan nafas dengan menyerahkan diri kepadanya. Biarkan setiap tarikan nafas menjadi Ya Allah, dan setiap hembusan menjadi Lillahi Rabbil Alamin. Perlahan hatimu akan terisi oleh getaran yang halus, getaran yang tidak bisa ditiru dunia. Getaran itu bukan dari dirimu, melainkan dari singgasana Allah yang telah bersemayam di hatimu dan sedang bernafas bersamamu. Ketika engkau sampai pada kesadaran itu, dunia akan tampak berbeda. Kau tidak lagi melihat nafas sebagai rutinitas, tetapi sebagai rahasia suci yang menghubungkanmu dengan Yang Maha Hidup. Dan saat itu, engkau akan menyadari singgasana Allah tidak pernah berada jauh. Ia selalu ada di dalammu, berdetak dalam hatimu, bernafas dalam tubuhmu. Kau hanya perlu diam sejenak, menyadarinya, dan membiarkan dirimu luluh dalam kehadirannya. Maka nafasmu bukan lagi milikmu, ia adalah titipan, ia adalah ayat hidup, ia adalah bisikan dari singgasana Allah yang kekal. Bab 10, Rahasia Tertinggi, Hati sebagai singgasana Allah. Inilah puncak dari perjalanan batin, ketika engkau memahami bahwa hati manusia bukan sekadar organ jasmani, melainkan ruang gaib yang disiapkan Allah sebagai singgasananya. Sebuah tempat yang tidak tersentuh tangan dunia, tidak terjangkau pikiran akal, dan tidak terikat oleh batas ruang waktu. Di sanalah Allah menurunkan rahasianya, menanamkan cahayanya, dan memperlihatkan keagungannya. Tetapi tidak semua hati layak menjadi singgasana. Hanya hati yang tunduk, bersih dan penuh cinta yang dapat memantulkan cahaya itu tanpa pecah. Maka perjalanan ini bukan soal banyaknya ilmu atau tingginya amal, melainkan sejauh mana engkau sanggup membersihkan ruang hatimu dari segala selain Dia. Sungguh banyak manusia yang mengira singgasana Allah hanya ada di langit tinggi, jauh dari jangkauan manusia. Padahal Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta, melainkan hati dan amal. Artinya, disitulah pusat perhatiannya. Hati adalah tempat yang paling mulia di sisinya. Bila engkau biarkan hatimu dipenuhi kebencian, kesombongan, dan keserakahan, engkau sendiri yang mengusirnya. Tapi bila engkau isi hatimu dengan cinta, zikir, dan ketundukan, engkau sedang mempersilakan Allah bersemayam dalam singgasana hati itu. Dan siapa yang hatinya dijadikan singgasana Allah, niscaya ia tidak pernah kehilangan cahaya meski dunia runtuh di sekelilingnya. Bayangkan betapa agungnya rahasia ini, tubuhmu rapuh, duniamu fana, waktumu terbatas, tetapi di dalam hatimu tersimpan ruang yang mampu menampung kehadiran yang maha kekal. Bukankah itu sebuah keajaiban yang membuatmu seharusnya gentar? Betapa besar penghormatan Allah kepada hambanya, hingga hati yang kecil ini dijadikan tempat turunnya nur yang tak terhingga. Di sanalah makna, aku lebih dekat daripada urat lehermu menjadi nyata. Bukan sekadar ayat, melainkan pengalaman yang hidup dalam dada. Maka, jangan remehkan hatimu. Jangan biarkan ia menjadi lapangan bagi syaitan, ladang bagi hawa nafsu, atau singgasana bagi keangkuhan. Sebab jika itu terjadi, engkau sedang menyerahkan mahkota yang agung kepada musuhmu sendiri. Rawatlah ia dengan zikir, sucikan ia dengan tangisan tobat, dan lapangkan ia dengan kasih sayang. Karena setiap kali engkau melakukan itu, engkau sedang merapikan singgasana untuk menyambut Sang Raja Agung.
Dan bila Allah telah memilih hatimu sebagai tempat bersemayamnya, engkau tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah kesepian, tidak akan pernah tersesat. Inilah rahasia tertinggi, hati adalah singgasana Allah. Maka carilah dia bukan di langit yang jauh, bukan di bumi yang luas, melainkan di ruang batin yang dalam. Duduklah dalam sunyi, sebut namanya, dan biarkan hatimu menyala oleh cahayanya. Saat itu terjadi, engkau akan memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, bahwa engkau hidup dalam Dia, bersama Dia, dan untuk Dia. Segala gerak dan diam menjadi ibadah, segala nafas menjadi zikir, dan segala wujudmu hanyalah cermin dari keagungannya. Itulah puncak perjalanan seorang hamba, ketika hati benar-benar menjadi singgasana Allah. Saudaraku, hati adalah rahasia terbesar yang Allah titipkan pada dirimu. Jangan biarkan ia kotor oleh dunia, karena di sanalah cahayanya ingin bersemayam. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjadikannya singgasana nur ilahi, dan mengisinya dengan ketenangan yang tidak pernah padam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, dan hiasi hati kami dengan cintamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.